everyone, kalian sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Semoga kita kenalan sayang ya. Perkenalkan, nama saya Melisa dari mahasiswa Universitas Gunadarma, jurusan D3 Akuntansi Komputer. Sekarang ini saya akan menjelaskan materi tentang tensis, yang dimana pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata tensis, karena tensis ini sudah kita pelajari sejak kita duduk di bangku SMP, SMK, bahkan kuliah pun kita masih mempelajari tentang tensis agar kita menulis grammar itu tidak salah. Nah, tensis itu apa sih? Tensis merupakan salah satu materi yang sering sekali kita pelajari dalam bahasa Inggris, yang berkaitan dalam perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Tensis ini juga dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada past, ada present, ada future, dan ada past future. Dalam konteks tensis ini ada konteks waktu. Ada 3 istilah dalam menggunakan tensis. Ada past yang kita tahu itu lampau yang dilakukan sebelum saat ini. Dan yang kedua ada present, sekarang yang dilakukan saat ini atau apa saja yang berkaitan dengan saat ini. Dan future dalam bahasa Indonesia masa depan, pasti yang berkaitan dengan masa yang akan mendatang. Selain konteks waktu, ada pula konteks keadaan. Ada 2 istilah yang digunakan dalam tensis. Ada continuous dan juga ada perfect. Continuous itu yang masih berkelanjutan, sesuatu tindakan hal yang belum selesai dilakukan. Ada perfect yang dimana tindakan yang sudah benar-benar selesai dilakukan. Sebelum saya menjelaskan tentang salah satu tensis, ada catatan penting nih di dalam tensis. Kalau kita menemukan verb 1 itu dibaca sebagai present verb. Verb ini disebut sebagai continuous verb. Verb 3 disebut sebagai past participle. Nah, berikut tadi saya sudah menjelaskan dasar-dasar mengenai tensis. Saya di sini lebih mengulik hanya salah satu tensis saja, yaitu past perfect. Apa itu past perfect? Past perfect itu perubahan kata kerja untuk menyatakan bahwa ada suatu kejadian waktu atau sesuatu yang telah selesai pada waktu masa lalu, sebelum ada sesuatu lainnya di masa lampau yang terjadi. Past perfect ini juga memiliki rumus-rumus demikian, tidak hanya asal menulis kalimat. Adapun kalimat positifnya, subjek diikuti dengan had, diikuti dengan verb 3. Negatifnya ada subjek diikuti dengan had, diikuti dengan not, diikuti dengan verb 3. Ada tanda tanya yang dimana had diikuti subjek, diikuti dengan verb 3 jika kita tidak ingin memakai verb. Adapun demikian rumusnya. Subjek diikuti dengan had, diikuti dengan been, diikuti dengan noun, lalu adjektif baru objek. Nah, bagaimana sih cara menulis kalimat-kalimatnya kalau sudah ada rumusnya? Berikut kalimat positifnya. Bisa when I arrived in Jakarta. Rara had already returned to Bandung. Berikut dalam kalimat positif ini tentunya ada subjeknya, ada had-nya, diikuti dengan ada verb 3-nya, returned. Dan negatif positifnya, dan sekarang kalimat negatifnya. She had not studied Japanese before she moved to Japan. Yang tadinya kita menemukan had ditambah dengan not, baru diikuti dengan verb 3, studied. Dan tanda tanyanya ada had terlebih dahulu, diikuti kalimat had their father was before they gone home. Seperti tensis-tensis yang lainnya, ada keterangan khusus yang kita kenal. Nah, past perfect ini juga memiliki kalimat-kalimat waktu khususnya yang kita pasti tahu kalau ada waktu ini pasti past perfect. Nah, ada before, ada after, ada when, ada until, ada just, dan ada by the time. Keterangan itu yang menjadi sebuah ciri khusus past perfect. Nah, sebetulnya keterangan tadi itu verb of time di atas bukanlah suatu yang wajib jika kita ingin memasukkan sebuah kalimat untuk menentukan itu past perfect atau tensis. Kita bisa membuat kalimat past perfect tensis tanpa menggunakan kata keterangan waktu sama sekali. Seperti yang tadi contohnya kita sudah ikuti rumusnya, subject, had, past participle, dan verb 3. Bisa juga dengan mudah kita menyingkat to have a thing. Subjek,
had, dan verb 3. Yang pertama ada my old brother had eaten. Artinya kakak saya sudah makan. Dan yang kedua ada they had sleep. Mereka sudah tidur. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar tenses dan kita tadi sudah mengulik tentang past perfect tenses. Ada pengertian, rumus, kalimat positif, negatif, interrogatif. Ada juga contoh-contoh kalimatnya. Semoga apa yang tadi sudah saya terangkan di video ini teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang sudah saya ucapkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.